Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Patricia Kaligis dari kelas 2 SMP 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi 2 dalam mata kuliah agama Kristen, tentang kesaksian Alkitab tentang Allah yang dipercayai oleh orang Kristen. Yang pertama, Allah sebagai pencipta. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Allah merupakan sumber kehidupan manusia. Manusia itu adalah milik Allah. Penerapannya dalam kehidupan manusia, kehidupan sehari-hari adalah kita sebagai manusia harus bersyukur akan apa yang Tuhan berikan. Ketika hidup kita bergumul dengan suatu masalah, kita harus tetap bersyukur dan kita harus berdoa kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, jangan kepada hal-hal yang menantang kekuatan Tuhan, hal-hal di luar sana yang mempercayai bahwa mereka setara dengan kuasa Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Karena kita adalah milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah. Misalnya ketika seseorang mendapati dirinya mempunyai kekurangan atau hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sehingga ia berpaling dari Tuhan, tidak mempercayai Tuhan lagi. Itu adalah cara yang salah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus bersyukur. Meskipun itu hal yang buruk, kita harus tetap bersyukur karena itu merupakan hak, karena semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Intinya kita harus tetap bersyukur dan harus tetap berdoa dan berpaling kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kehidupan manusia. Topik yang kedua adalah Allah sebagai penyelamat. Tuhan Yesus sebagai penyelamat manusia. Ia turun ke dunia, menyerupai diri seperti manusia untuk menyelamatkan manusia, menebus dosa-dosa kita. Tugas kita adalah kita harus merespon akan kasih Allah terhadap kita, yaitu dengan kita saling mengasihi sesama, tidak membeda-bedakan. Misalnya kita tidak harus membedakan, kita harus berteman dengan orang yang setara dengan kita, itu salah. Kita harus berteman dengan semua orang, baik dia mempunyai kekurangan, dia yang berbeda dengan kita. Kita harus tetap mengasihi dan saling membantu satu sama lain tanpa memandang latar belakang mereka. Itu merupakan suatu respon kita akan kasih Allah kepada kita manusia. Dan yang ketiga, yang ketiga adalah Allah sebagai Roh Kudus, pembaharu manusia melalui Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus membaharui kita manusia melalui Roh Kudus. Kita sebagai manusia harus percaya bahwa hidup kita dibaharui oleh Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Jangan kita harus percaya kepada keinginan daging atau keinginan hal-hal di luar sana yang sepertinya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Misalnya kita harus percaya kepada hal-hal yang berhala, yang menjamin hidup kita kekal, karena hidup kita itu bergantung kepada Allah, karena Tuhan kita adalah milik Allah.
respon kita terhadap Tuhan sebagai pembaharui manusia melalui Roh Kudus adalah kita harus percaya, kita harus membuat orang lain juga percaya bahwa Tuhan adalah pembaharui kita melalui Roh Kudus. Kita harus menginjil, kita harus melayani Tuhan, kita harus memungkinkan kita untuk melakukan tugas Tuhan, yaitu bersaksi, bersekutu, bersaksi, dan melayani. Dengan kita melakukan tugas-tugas Tuhan, kita sudah merespon akan kebaikan Tuhan terhadap hidup kita, yang membaharui hidup kita menjadi dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik. Intinya kita dalam materi ini kita harus bersyukur, kita harus merasa kagum akan kebaikan Tuhan. Dengan kita merasa bersyukur dan kagum, kita harus mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan bersyukur, mengasihi sesama kita, dan juga melakukan tugas Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan akan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain, agar orang lain bisa tahu bagaimana Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan akan kehidupan kita yang sampai saat ini masih sangat-sangat baik. Kita harus percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada hal-hal lain, keinginan-keinginan daging. Jangan kita menantang Tuhan untuk mempercayai orang lain atau hal lain yang mereka menganggap bahwa kekuatan dan kemampuan mereka setara dengan kekuatan Tuhan. Intinya kita harus bersyukur kepada Tuhan akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian, dan semoga video ini bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.